Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya pada hari ini Jumat tanggal 23 Juli tahun 2021. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini kita akan mulai berjumpa lagi ya kita untuk belajar bersama-sama dari rumah. Nah, seperti biasa, kita awali pelajaran kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan semoga pelajaran kita pada hari ini dapat berjalan lancar dan ada ilmu yang dapat kita peroleh bersama-sama. Nah, anak-anak, kita akan belajar bersama-sama di kegiatan pembelajaran 2. Masih di subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain di tema 1. Ya. Baik anak-anak, materi kita pada hari ini yaitu kalimat ajakan, gerak lokomotor berlari, dan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Diharapkan anak-anak setelah kalian mengikuti pelajaran pada hari ini, kalian dapat menyebutkan isi teks yang berisi ajakan. Kemudian kalian dapat menyebutkan kembali kalimat ajakan. Dan kalian dapat menjelaskan prosedur gerakan berlari ke berbagai arah. Ya, kemudian kalian dapat mempraktekkan gerak berlari. Berikutnya, kalian dapat menunjukkan contoh perilaku di tempat bermain yang sesuai dengan sila pertama dan juga kedua Pancasila. Nah, untuk materi 1 kita mulai ya, yaitu kalimat ajakan. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar apa sih kalimat ajakan itu? Apa? Ya, kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain. Mengajak bermain, mengajak makan, mengajak sarapan, mengajak bermain bola, bermain layang-layang, dan lain sebagainya. Ciri-cirinya apa kemarin kalimat ajakan? Ada kata ayo dan juga mari ya. Ayo kita main bola di lapangan. Mari teman-teman kita bersihkan tempat bermain ini. Nah, itu ajakan ya. Baik, anak-anak, di sini ada sebuah percakapan antara Edo dan Udin. Nah, Udin berkata kepada Edo, "Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh." "Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan." "Dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa. Ayo, aku bantu memompanya. Setelah itu, kita hias sepeda bersama-sama." "Wah, terima kasih, Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita." Nah, anak-anak, itu ya. Jadi ceritanya tentang di kampungnya Udin dan Edo ini akan diadakan lomba sepeda hias. Ya, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan. Berarti ini ada di bulan Agustus ya, bulan depan. Nah, di dalam percakapan mereka itu ada kalimat ajakan ya. Ya, ada kalimat ajakan, artinya Edo mengajak Udin atau Udin mengajak Edo. Yang mana kira-kira ya? Ayo, mana yang termasuk kalimat ajakan dari percakapan mereka? Bisa anak-anak? Ingat ciri-ciri kalimat ajakan itu ada kata ayo, mari, atau bisa juga yuk, gitu ya. Jadi, yuk bermain, yuk ke tempat taman bermain, itu ajakan juga. Baik, dari kalimat percakapan antara Udin dan Edo ini, mari kita cari sama-sama manakah yang termasuk kalimat ajakan. Pertama kita cari di kalimatnya Udin yang pertama. Adakah kalimat ajakannya? Tidak ada ya. Nah, kita beralih ke kalimatnya Edo. Ayo, nah ini, ayo kita ikut lomba itu. Nah, ini berarti kalimat ajakan. Ya, yang pertama sudah ketemu. Sekarang yang kedua, mana ya lagi?
Nah, ini ada ayo lagi. Ayo, aku bantu memompanya. Berarti ini ajakan Udin kepada Edo, ya. Ayo. Kemudian ada lagi nggak di sini? Nah, ini ada kata mari. Mari adalah ciri-ciri kalimat ajakan juga. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, itu anak-anak ya. Jadi, ingat, ciri-ciri kalimat ajakan itu ada kata ayo, mari, atau juga bisa yuk kalau kalian menemukan kalimat seperti itu. Dan anak-anak, dikatakan kalimat itu adalah kalimat pengucapan ya, kalimat lengkap. Ya. Manakah yang termasuk kalimat ajakan? Jadi mulai huruf besar ini sampai tanda akhir kalimatnya. Ya, mari huruf besar M sampai tanda titik. Itu satu kalimat namanya. Jadi kalau disuruh mencari kalimat ajakan, ya satu kalimat semuanya. Ya, ciri-cirinya kalimat ajakan tadi ada kata ayo, mari, dan juga yuk. Nah, paham anak-anak? Mengerti ya? Ingat baik-baik. Ciri-ciri kalimat ajakan itu ada kata ayo, mari, dan yuk. Kalimat ajakan adalah kalimat untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Seperti bermain, seperti beribadah, dan lain sebagainya. Ya, ingat-ingat ya. Baik anak-anak, sekarang kita beralih ke materi kedua. Nah, materi kedua kita yaitu pelajaran olahraga ya, PJOK. Yaitu gerak lokomotor, yaitu gerakan berlari. Di pertemuan yang dulu kalian sudah belajar dan juga praktek gerak berjalan. Sekarang kita mempelajari gerakan berlari. Gerakan berlari adalah termasuk gerak lokomotor. Masih ingat apa itu gerak lokomotor? Ya, gerak yang berpindah tempat. Ya, jadi gerakan tubuh kita yang mengakibatkan tubuh kita itu berpindah tempat. Misalkan dari tempat sini berpindah ke sini, ya, dari tempat A ke tempat B, itu namanya gerak lokomotor. Tapi kalau geraknya itu diam di tempat saja, tidak berpindah tempat, itu namanya gerak non lokomotor. Ya, salah satu gerak lokomotor contohnya adalah berlari. Kalian pasti bisa melakukan atau praktek gerak berlari ini. Karena setiap hari mungkin kalian bermain, bentengan, ada sepak bola, itu kan ada larinya. Ya. Baik, perhatikan gerak berlari di bawah ini, anak. Ada lari pendek. Lari pendek itu contohnya seperti jogging, anak-anak, ya. Lari pelan itu loh ya. Sedikit-sedikit jaraknya, melangkahnya kaki ini pendek, makanya dinamakan lari pendek. Ya. Kemudian ada lari panjang. Lari panjang ini maksudnya seperti kita waktu lomba lari, balapan lari. Itu kan kaki kita lebar langkahnya, ya. Ya. Nah, lihat ini kakinya dibuka lebar. Ya, tapi ini posisi berlari ya anak-anak ya, bukan berjalan langkah tegap, bukan. Ini berlari. Ketika berlari balapan, itu kan kalian kakinya itu terbuka lebar ya. Makanya itu dikatakan lari panjang. Contohnya ketika kita menerapkan lari panjang adalah lari menghindari atau melewati bilah bambu seperti ini. Jadi ada bambu atau bisa juga garis kayu biasa, kemudian kita lompati garis itu atau bambu itu dengan menggunakan praktek lari panjang. Kakinya dibuka lebar. Mengerti anak-anak? Ya, hari ini kita tidak praktek, cuman kalian pelajari teorinya saja ya. Ingat, gerakan lari ada dua, yaitu lari panjang. Ya, ini lari panjang. Kakinya terbuka, langkahnya, dan lari pendek. Lari pendek. Perhatikan perbedaannya ya anak-anak ya. Perbedaannya antara lari pendek dan lari panjang. Apa perbedaannya? Kalau ditekuk seperti ini kakinya, itu namanya lari pendek. Ya, berarti jaraknya pendek-pendek. Ya. Kemudian kalau lari panjang itu kakinya lurus.
Ya, kalau balapan itu kan lurus. Ya. Jadi, ingat-ingat anak-anak, ada dua macam lari, yaitu lari pendek dan lari panjang ya. Nah, anak-anak, praktek lari pendek dan lari panjang ini dapat kita wujudkan atau kita praktekkan dalam sebuah permainan. Namanya adalah permainan menjala ikan. Bagaimana bermainnya? Jadi di sini ada anak yang berperan sebagai ikan, anak-anak. Kemudian teman-teman yang lain yang membentuk bergandengan tangan ini itu berperan sebagai jala, ya, jala ikannya. Nah, jala ikan ini mengejar ikan. Jadi ikan-ikan ini dikejar. Kemudian kalau tertangkap, ikannya menjadi jala, gabung menjadi jala. Ya. Nah, kalian bisa cari-cari di YouTube permainan menjala ikan. Ya, nanti ya, silakan dicari. Nanti akan ketemu bagaimana sih cara memainkan menjala ikan. Nah, tapi tidak praktek ya anak-anak ya. Tidak kita praktekkan. Karena apa? Karena sekarang kita masih dalam masa yang tidak memungkinkan untuk bermain bersama, berkumpul seperti ini. Tapi tidak salahnya kita pelajari juga materinya ya. Baik, sekali lagi nama permainannya adalah menjala ikan yang mempraktekkan gerakan berlari, yaitu lari pendek dan lari panjang. Ya, ingat-ingat ya anak-anak ya, gerakan lari pada dasarnya ada dua, yaitu lari pendek dan lari panjang. Dan tolong diingat-ingat perbedaannya ya, gambarnya. Ya, dari gambar ini, jika ada soal gambar ini adalah lari apa? Karena kalau kakinya ditekuk, kata Pak Yaya dulu, itu adalah lari pendek ya. Kalau kakinya dibuka lebar seperti ini, itu namanya lari panjang. Bisa anak-anak ya membedakan ya. Awas keliru. Nah, anak-anak, sekarang kita akan beralih ke materi 3, yaitu pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Ya, anak-anak, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita itu sebagai warga negara Indonesia ya harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Baik itu sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan coba menggali atau belajar tentang pengamalan sikap-sikap yang sesuai dengan sila pertama dan juga kedua Pancasila ya. Yang pertama, kalian pasti sudah hafal ya teks Pancasila. Hafal ya. Jadi sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian pasti sudah hafal ya. Nah, sekarang saya mau tanya anak-anak, lambang sila ke-1 apa? Benar, bintang. Pintar anak-anak ya. Lambang sila kedua apa anak-anak? Ya, rantai emas. Nah, hari ini kita fokus dulu kepada dua sila ini ya. Sila berlambangkan bintang dan sila berlambangkan rantai emas. Nah, anak-anak, di sini ada sebuah gambar, tapi masih belum kita ketahui urutannya agar bisa menjadi sebuah cerita. Nah, kita cari dulu ya, kita urutkan dulu ya. Nah, di sini sudah ada anak yang memperbaiki sepeda. Kok ini sudah pamitan? Jadi ini setelahnya gambar di atasnya ya, ini membalas perkataan si Udin. Nah, berarti nomor satunya Udin datang ke rumahnya Edo dulu. Ya, Udin mengetuk pintunya Edo. Dok, 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 dok. Selamat pagi Edo. Tuh. Edo ada di rumah. Oh iya, silakan masuk Udin. Dan ini nomor 1. Nah, nomor 2, mereka sudah memperbaiki sepeda bersama-sama. Jadi ini urutannya nomor 2 ya.
Jadi setelah masuk ke rumah, kemudian mereka mengerjakan menghias sepeda. Kemudian yang ketiga, karena hari sudah sore, ini Udin permisi atau pamitan kepada Edo. Hari sudah sore, Do. Aku permisi pulang ya. Aku harus beribadah. Ini berarti yang nomor 3 urutannya. Kemudian yang terakhir, Edo menjawab perkataan Udin. Baik, Din, kita lanjutkan menghias sepeda esok hari atau besok. Jadi ini gambar terakhir atau nomor 4. Jadi ini urutannya anak ya. 1, 2, 3, 4. Udin datang ke rumah Edo. Kemudian mereka mulai mengerjakan menghias. Setelah itu hari sudah sore. Udin berpamitan karena Udin harus sholat. Mungkin ini sholat asar ya, atau sholat maghrib. Kemudian Edo ini mempersilahkan Udin. Perlu kalian ketahui anak-anak, jadi Udin ini kan beragama Islam ya. Sedangkan Edo ini beragama Kristen. Nah, mereka meskipun berbeda agama saling menghormati ya. Nah, sikap Udin anak-anak yang tahu waktu ketika mau ibadah ya. Ia tidak lupa beribadah, maka ia pun minta izin kepada Udin. Nah, sikap ini sesuai dengan sila keberapa? Ingat, ibadah itu sila keberapa kemarin anak-anak? Kita sudah pernah bahas kan? Iya, sila ke-1. Jadi, Udin menerapkan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan sikap Edo meskipun lagi asik bermain atau mengerjakan menghias sepeda, Edo mempersilahkan Udin. Ia menghormati sikap Udin yang ingin beribadah, tidak melarang ya. Baik Din, kita lanjutkan menghias sepeda esok hari. Nah, ini adalah sikap Edo menghormati Udin yang ingin beribadah. Nah, sikap menghormati ini anak-anak sesuai dengan sila keberapa? Menghormati atau mempersilahkan orang beribadah itu termasuk sila ke-2 ya. Jadi Edo itu menghormati Udin agar ia mau mempersilahkan beribadah. Jadi Edo tidak memaksa, jangan Din, ini belum selesai, ayo kita selesaikan serang. Nah, padahal itu waktunya Udin beribadah ya, karena sudah sore. Tapi tidak, Edo mempersilahkan Udin untuk beribadah. Nah, sikap menghormati orang lain itu termasuk pengamalan sila kedua, yaitu yang berlambangkan rantai emas ini. Nah, itu anak-anak. Sekali lagi, sikap Udin yang ingin atau ingat waktu beribadah itu pengamalan sila pertama. Ya. Sikap Edo yang menghormati orang lain itu pengamalan sila kedua. Ingat-ingat ya anak-anak ya. Baik. Nah, Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang asik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan kedua, seperti yang saya ceritakan tadi. Ya, jadi Udin membantu Edo memperbaiki sepedanya. Itu sesuai dengan sila kedua. Kemudian Udin tidak lupa beribadah, itu termasuk sila ke-1 ya. Baik. Kalian masih ingat anak-anak sila ke-1 bunyinya apa? Ayo semuanya berbunyi. Sila 1. Betul sekali. Ketuhanan yang Maha Esa ya. Sila kedua. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pintar. Nah, kalian harus hafal ya bunyi-bunyi sila Pancasila, termasuk sila 1 dan kedua ini, dan juga lambang-lambangnya. Ingat, lambang sila 1 adalah bintang, sila kedua adalah rantai emas. Ya. Agar lebih paham anak-anak, kita coba berlatih ya, menemukan dari gambar-gambar ini termasuk sila keberapa ya. Gambar 1 ini ada Edo yang minta izin kepada teman-temannya. Kalau hari Minggu besok tidak bisa ikut
bermain sepak bola, karena hari Minggu adalah hari beribadah bagi umat Kristen ya. Gini, Edo kan umat Kristen, jadi ia beribadah di gereja. Mereka sedang bermain, tapi besoknya tidak bisa ikut bermain karena Edo harus pergi ke gereja. Berikut ini juga ada gambar Siti yang ingat waktunya mengaji, maka ia pulang ya mengaji, ia pulang untuk minta izin kepada teman-temannya. Nah, kemudian di sini ada anak-anak yang bermain saling menghormati, saling menghargai ya di sini. Ya, tidak ada yang saling mengejek atau bertengkar. Kemudian ini ada Udin membantu Edo karena jatuh. Nah, termasuk sila keberapakah gambar-gambar ini? Ya, kita urut dari yang paling atas. Jadi ini kan yang ngomong Edo ya anak-anak ya. Maaf ya, besok pagi saya tidak bisa datang, saya mau pergi ke gereja. Jadi Edo ingat waktunya beribadah. Jadi setiap hari Minggu, meskipun waktunya bermain, ia tidak bermain, tapi lebih memilih untuk beribadah ke gereja. Nah, sikap Edo termasuk pengamalan sila keberapa anak-anak? Ibadah. Ya, sila pertama ya. Jadi bintang ini sila pertama, rantai ini sila kedua. Kemudian sikap Siti yang ingat waktu bermain, enak-enak bermain, kemudian sudah waktunya jam mengaji, ia pun pulang untuk mengaji. Sikap Siti sesuai dengan sila keberapa anak-anak mengaji? Iya, sila pertama juga karena mengaji termasuk ibadah. Sekarang di sini ada anak-anak yang saling menghormati dalam bermain. Nah, saling menghormati tadi sila keberapa? Iya, sila kedua. Bagus, ya. Kemudian ini Udin membantu. Jadi ada Edo yang jatuh dari sepeda. Kemudian Udin membantu menolong Edo. Ya, membantu berdiri kemudian mengobatinya ini. Nah, sikap Udin dalam membantu Edo itu sesuai dengan pengamalan sila keberapa anak-anak? Ya, sila kedua. Ya, pinter. Jadi Udin membantu Edo ini sila kedua. Kesimpulannya anak-anak, ya. Sila 1, contoh-contoh pengamalan sila 1 antara lain sholat, mengaji, berdoa, ya. Beribadah ke gereja bagi agama Kristen, atau yang agama Buddha ke wihara, yang agama Hindu ke pura, ya, dan lain sebagainya sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi sila 1 itu tentang ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa, ya. Jadi hubungan antara manusia dengan Tuhannya itu adalah pengamalan sila ke-1, ya. Baik, yang sila kedua, kesimpulannya, pengamalan sila kedua antara lain apa saja tadi? Ya, menghormati orang lain, menghargai orang lain, membantu orang lain, itu adalah pengamalan sila kedua. Ya, mengerti anak-anak? Mengerti ya? Jadi tolong diingat baik-baik. Sila 1 itu tentang ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila 2, membantu, menghormati, menghargai, atau menyumbang korban bencana, ya, menyumbang membantu mereka yang misalkan sekarang ada yang isolasi mandiri ya karena terkena COVID misalkan. Nah, kita bantu mereka dengan memberikan makanan, ya, karena mereka tidak bisa belanja kan. Kita berikan mereka makanan, kita sumbang mereka pakaian dan lain sebagainya. Nah, sikap membantu, menyumbang itu termasuk sila kedua. Ya, anak-anak ya? Paham ya? Baik. Baik anak-anak, untuk hari ini cukup sekian ya pelajaran yang kita bahas bersama-sama. Untuk hari ini kalian bebas dari tugas ya, karena setelah ini ada mata pelajaran BTQ yang harus kalian ikuti. Jadi biar tidak banyak tugas, agar kalian juga bisa mengikuti sedikit-sedikit materi yang saya berikan, juga materi pelajaran lain ya.
Baik, saya simpulkan hari ini kita sudah belajar apa tadi, anak-anak? Kalimat ajakan, ya, kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain. Ciri-cirinya ada kata ayo, mari, dan yuk. Yang kedua, kita sudah belajar gerakan berlari. Ada dua macam tadi lari apa? Lari pendek dan lari panjang. Yang ketiga, barusan kita sudah belajar mengenal pengamalan sila ke-1 dan sila kedua. Sila ke-1 contohnya ibadah kepada Tuhan, sholat, ngaji, berdoa, ya, pergi ke tempat ibadah. Kemudian sila kedua contohnya pengamalannya adalah membantu, menghormati orang lain, menyumbang korban bencana alam dan lain sebagainya. Jadi hubungannya dengan sikap kemanusiaan, ya, kemanusiaan kita. Baik anak-anak, cukup sekian pelajaran pada hari ini. Ya, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga kesehatan ya anak-anak di rumah. Ya, makan, kemudian sarapannya, jangan sampai ketinggalan sarapannya ya. Sering-sering cuci tangan pakai sabun anak-anak. Dan jangan lupa kalau tidur jangan malam-malam ya, jangan terlalu malam. Dan imbangi juga dengan olahraga di rumah. Kalian bisa mempraktekkan tadi gerak lari pendek dan lari panjang di rumah ya untuk latihan. Baik anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.